dunia sedang menahan napas. Di satu sisi, India, negara demokrasi terbesar dengan kekuatan militer yang terus berkembang. Di sisi lain, Pakistan, negara dengan strategi tajam, penuh sejarah konflik dan potensi ledakan. Keduanya bersenjata nuklir. Keduanya punya sejarah berdarah. Dan kini, ketegangan kembali memuncak. Apakah ini hanya gertakan politik? Atau awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Dalam video ini, kita akan membedah semua kemungkinan, dari sejarah lama, kekuatan militer, sampai skenario paling mengerikan jika perang benar-benar pecah. Jangan lewatkan detik demi detik analisisnya, karena ketika dua raksasa ini bertarung, dunia bisa ikut terbakar. Ketegangan antara India dan Pakistan bukanlah hal baru. Semuanya berakar sejak tahun 1947, ketika India dibagi menjadi dua negara, India dan Pakistan. Sejak saat itu, wilayah Kashmir menjadi titik api. Sebuah daerah indah di pegunungan Himalaya, tapi penuh darah dan peluru. Tercatat, 4 perang besar pernah terjadi antara kedua negara, tahun 1947, 1965, 1971, dan terakhir konflik Kargil pada 1999. Perang pertama terjadi hanya beberapa bulan setelah pembagian wilayah. Pakistan mencoba merebut Kashmir, namun India melawan balik. Tahun 1971, India bahkan ikut andil dalam kemerdekaan Bangladesh, memukul telak Pakistan di medan perang. Lalu tahun 1999, pasukan Pakistan diam-diam masuk ke Kargil, memicu pertempuran sengit di daerah pegunungan bersalju. Sejak saat itu, ketegangan terus berlangsung, baik secara militer, diplomatik, maupun dalam bentuk serangan teror lintas batas. Dan yang paling menakutkan, kedua negara kini memiliki senjata nuklir. Sebuah konflik kecil bisa berubah jadi kehancuran besar, hanya dalam hitungan menit. Jika perang pecah hari ini, inilah yang akan dihadapi dunia. India memiliki lebih dari 1,4 juta personel militer aktif, lengkap dengan lebih dari 4.000 tank, ratusan jet tempur, dan sistem rudal canggih seperti BrahMos, rudal jelajah tercepat di dunia. Di laut, India memiliki 1 kapal induk aktif, puluhan kapal perang, dan kemampuan anti kapal selam yang terus ditingkatkan. Di sisi lain, Pakistan memiliki sekitar 650.000 personel aktif, dan dikenal dengan strategi perang asimetris yang lihai. Mereka punya jet tempur buatan Cina seperti JF-17 Thunder, dan sistem pertahanan darat yang agresif. Tapi yang membuat dunia waspada adalah senjata nuklir. India dan Pakistan sama-sama punya sekitar 150 hingga 160 hulu ledak nuklir, dengan kemampuan peluncuran dari darat, laut, dan udara. Perbedaan jumlah bukan jaminan kemenangan. Karena satu kesalahan, bisa memicu kehancuran tak terbayangkan. Dan dalam perang modern, kecepatan dan strategi lebih menentukan daripada jumlah senjata. Jika konflik India dan Pakistan meledak, dunia punya 3 skenario besar yang harus diwaspadai. Skenario pertama, perang terbatas di Kashmir. Serangan mendadak bisa terjadi di wilayah perbatasan, balasan cepat, tembakan artileri, dan duel udara. Tapi terbatas. Kedua pihak ingin menunjukkan kekuatan, tanpa melewati garis merah. Skenario kedua, perang total konvensional. Jika satu pihak merasa terancam secara eksistensial, maka tank, rudal, dan jet tempur akan diluncurkan dalam skala penuh. Ini akan menjadi salah satu perang darat terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Skenario ketiga, eskalasi nuklir. Ini adalah mimpi buruk dunia.
Jika salah satu pihak merasa kalah telak, opsi nuklir bisa muncul. Bahkan satu hulu ledak saja cukup untuk menghancurkan kota besar dan memicu reaksi berantai global. Apakah ini realistis? Mungkin. Apakah bisa dicegah? Harusnya. Tapi sejarah telah mengajarkan, konflik kecil bisa berubah jadi tragedi besar, hanya dalam hitungan jam. Jika India dan Pakistan benar-benar saling menyerang, dampaknya tidak akan berhenti di perbatasan. Dunia akan ikut merasakan getarannya. Pertama, krisis kemanusiaan besar-besaran. Jutaan orang bisa mengungsi, rumah sakit kolaps, dan infrastruktur hancur dalam waktu singkat. Kedua, guncangan ekonomi global. Asia Selatan adalah jalur perdagangan penting. Perang akan mengacaukan pasar saham, meroketkan harga minyak, dan memperlambat ekonomi dunia, terutama negara berkembang. Ketiga, instabilitas politik regional. Negara-negara tetangga seperti Cina, Afghanistan, hingga Iran bisa terdorong untuk ikut campur, langsung atau tidak langsung. Keempat, ancaman lingkungan jangka panjang. Jika senjata nuklir digunakan, dampaknya bukan hanya korban jiwa. Radiasi, hujan asam, dan perubahan iklim bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan terakhir, efek domino global. Ketegangan di tempat lain bisa ikut meledak. Taiwan, Laut Cina Selatan, bahkan Eropa Timur. Ini bukan hanya konflik dua negara. Ini adalah bom waktu yang bisa mengguncang seluruh dunia. Di balik ketegangan yang membara, dunia tak tinggal diam. Sejak dulu, berbagai negara dan organisasi internasional telah mencoba mendinginkan situasi antara India dan Pakistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, telah berkali-kali menyerukan dialog damai, khususnya terkait status Kashmir. Namun, resolusi seringkali mentok di meja diplomasi. Amerika Serikat, sebagai mitra strategis India, dan China, sebagai sekutu dekat Pakistan, berada di posisi sulit. Tapi keduanya tahu, perang antara dua kekuatan nuklir bukan hanya ancaman regional, melainkan bencana global. Rusia dan Uni Eropa juga pernah menawarkan diri sebagai mediator, meski pengaruh mereka terbatas. Sementara itu, saluran diplomatik rahasia, pertemuan militer tingkat tinggi, dan kerja sama intelijen masih terus dijalankan diam-diam, berharap mencegah konflik terbuka. Dunia bertaruh pada diplomasi. Tapi waktu terus berjalan, dan tekanan di lapangan meningkat. Satu hal pasti, jika perdamaian gagal, harga yang harus dibayar tak hanya milik India dan Pakistan, tapi seluruh umat manusia. Ketegangan bisa berubah jadi perang. Perang bisa berubah jadi kehancuran. India dan Pakistan sedang bermain di tepi jurang, dan dunia hanya bisa berharap mereka tak melompat. Karena satu peluru yang salah arah, bisa jadi awal dari akhir. Tetap waspada, tetap berpikir jernih. Masa depan masih bisa diselamatkan.